Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 3 Juni, hari Jumat 2022, jam 8 pagi lewat 50 menit. Udah mau jam 9 pagi. Oke. Ini nomor handphone WhatsApp saya. Siapa tahu Anda mau hubungi saya, mau konsultasi. HP WhatsApp-nya 0878 73406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagram-nya mekar_prangko_kuno. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebooknya Wang Sugito, Instagramnya mekar_prangko_kuno. Hari ini ada satu video yang saya ingin tampil, maksudnya ada satu bahasan yang saya ingin tampilkan. Bahasannya tentang genetik selingkuh. Genetik itu dalam tanda kutipnya, bukan genetik dalam kata DNA ya, itu beda. Genetik selingkuh dalam tanda kutip. Apa sih genetik selingkuh? Wah, bahasa sederhananya genetik selingkuh itu seperti ini loh. Jika Anda posisinya sebagai anak, ya kan, Anda melihat ayah Anda mungkin istrinya satu tapi selingkuhannya banyak, atau bisa jadi istrinya banyak ya, tapi itu nggak usah. Atau gini aja deh, istrinya satu selingkuhannya banyak, atau bisa jadi maaf kata ibu Anda suaminya satu tapi selingkuhannya banyak. Baik itu selingkuhan yang sudah diketahui suami istri ya, ataupun selingkuhan yang belum diketahui ya. Jadi itu disebut dengan genetik selingkuh. Kalau zaman dulu itu disebut dengan ajian semar mesem ya. Ajian semar mesem itu memang bisa dipelajari ya, dalam arti gini loh. Orang yang tidak punya genetik selingkuh itu bisa mempelajari ajian semar mesem buat menjerat korban, ya kan. Baik itu misal kata posisinya cowok untuk menjerat cewek, kalau cewek menjerat cowok gitu ya. Genetik selingkuh itu memang jujur jadi beban buat anak ya, jadi beban buat anak, apalagi yang anaknya sudah dewasa, lagi pacaran terus akan menikah. Pasti kan ditanya, misal kata saat mau lamarannya, ayah Anda masih ada kan pasti ayah ibu Anda gimana? Saya kata, oh bercerai. Pasti calon mertua Anda kan tanya kenapa bercerai. Pasti kan itu jadi beban anak ya. Makanya saya sebut dengan genetik selingkuh. Ini bukan aib ya, memang sebenarnya ini aib, tapi ini udah masa lalu yang ya bolehlah dibongkar lah. Almarhum ayah itu selingkuhannya banyak, almarhum ayah. Dan jujur itu memang dalam tanda kutip itu mau diwariskan ke saya. Saya akui memang saya ada genetik selingkuh, saya akui, tapi saya tidak mau melakukannya. Karena bagi saya ingin memotong genetik selingkuhnya itu ke jalur saya aja. Jadi saya nggak mau masukin, salurkan ke anak saya. Nggak mati gini loh. Kalau ada wanita-wanita cantik, saya berusaha untuk tidak menggodanya, ya kan? Karena bagi saya istri cuma satu, nggak mau selingkuh. Prinsip saya tidak mau selingkuh. Karena kenapa? Karena selingkuh itu bisa mewariskan genetik selingkuh itu ke anak, dan itu akan selalu turun temurun ya. Nah, dari generasi ayah atau ibu ini harus berani, jika ada ibu yang memang hobi selingkuh, harus memotongnya. Dalam arti gini loh, memotong genetik selingkuh dalam arti kalau ada godaan, Anda harus tidak tergoda. Itu artinya memotong genetik selingkuh.
Kalau ada godaan, Anda nggak usah tergoda. Walaupun mungkin bisa kata posisi saya pria, lihat wah ada wanita cantik, maaf kata wanita montok, wanita yang wah menurut saya nilainya 9,9 lah, 99 lah, tapi saya tidak akan tergoda dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi genetik selingkuh itu adalah warisan dari ayah atau warisan dari ibu yang zaman dulu itu memang ada godaan untuk selingkuh. Ini sangat berbahaya. Genetik selingkuh itu tidak berarti DNA ya, bukan, itu beda lagi. Kalau DNA kan berdasarkan ilmu kedokteran, ini genetik dalam arti tanda kutip ya, genetik itu. Jadi jika Anda sebagai posisi sebagai anak mengetahui ayah Anda selingkuh, atau jika Anda sebagai anak mengetahui ibu Anda selingkuh, Anda harus berkomitmen, saya akan potong selingkuhan. Otomatis genetik selingkuh dalam arti saya tidak akan selingkuh. Artinya saya akan memotong genetik selingkuhnya, dalam arti saya bertekad tidak akan selingkuh. Jadi biar nanti generasi-generasi Indonesia selanjutnya itu, memang ini agak idealis ya, tapi saya percaya kalau mulai dari sekarang kita bertekad, generasi anaknya ini bertekad, ayah saya selingkuh, saya udah nasihatin, tetap aja bandel kelas kepala. Ibu saya selingkuh, saya udah nasihatin, tetap aja bandel kelas kepala. Anak harus berkomitmen, saya tidak akan meniru mereka. Dalam arti anak itu berarti memotong genetik selingkuhnya agar anak itu tidak mewariskan ke anaknya lagi gitu. Karena ini adalah setiap negara ada ya, bukan cuma Indonesia aja, setiap negara ada namanya genetik selingkuh ya. Jadi kalau seorang anak sudah menasihatkan ayah jangan selingkuh, ibu jangan selingkuh, tapi ketika ayah dan ibunya tidak mau mendengar, anaknya harus berkomitmen, saya tidak akan selingkuh. Begitu juga waktu almarhum ayah saya selingkuh. Waktu almarhum saya masih hidup, saya pernah bertelepon, Pak, saya manggil ayah saya papi, udah tua jangan selingkuh ya. Oh, ayah saya ketawa, ya kan? Karena dan saya juga berjanji dalam diri saya tidak akan selingkuh. Itu namanya komitmen. Saya berarti memotong genetik selingkuh saya. Artinya saya tidak akan selingkuh. Itu. Jadi setiap orang ada yang memang ada yang memang diwariskan genetik selingkuh karena mungkin ayahnya selingkuh atau ibunya selingkuh, atau dia tidak ada genetik selingkuh tapi lingkungannya membentuk dia menjadi genetik selingkuh. Jadi ada dua faktor ya. Faktor pertama adalah warisan dari genetik selingkuhnya itu. Yang bisa kata ayahnya itu selingkuh atau ibunya selingkuh, itu warisan saya sebut dengan genetik selingkuh. Ada juga ayahnya tidak selingkuh, ibunya tidak selingkuh. Nah, tapi lingkungan di sekitarnya itu menyebabkan dia selingkuh. Contoh kata, dia kerja di kantor atau dia berdagang itu. Ini seorang pria ya. Lalu dia ketemu dengan wanita-wanita cantik, ketemu dengan wanita-wanita montok, ketemu dengan wanita-wanita yang omongannya manis, lalu dia tergoda. Wah, istri saya kok nggak kayak gini ya. Lalu dia tergoda, itu disebut dengan lingkungan. Atau juga bisa kata ada wanita, dia lihat suaminya udah gendut, botak, jelek, bau, maaf kata ya. Terus lalu dia ketemu dengan pria yang dalam tanda kutip idaman. Wah, kayak pemain film drama Korea, putih, mancung, tinggi, wangi, tutur katanya lembut, hai apa kabar, nah, kamu udah makan belum, begitu kan. Aduh, saya bawain ini buat kamu nih ya. Itu jadi wanitanya bisa tergoda loh. Jadi genetik selingkuh itu disebabkan dengan dua. Pertama karena faktor keturunan ayah atau ibu, atau karena lingkungan yang membentuk genetik selingkuh.
Lalu bagaimana caranya? Caranya Anda harus berkomitmen. Kalau bahasa Kristennya, berani membayar harga. Kalau ada godaan itu Anda tolak. Kalau orang Kristen tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang Islam tolak dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Buddha tolak dalam nama Buddha Siddhartha Gautama. Kalau umat Hindu tolak dalam nama Dewa Wisnu. Nah, itu ada penolakan. Anda berani membentengan diri mulai dari sekarang. Karena kenapa? Saya ingin keluarga Indonesia itu keluarga yang harmonis, yang tidak dicederai, tidak ternodai oleh namanya selingkuh. Karena kuatnya sebuah negara itu dimulai dari keluarga kecil, keluarga yang saya sebut dengan keluarga lokal. Satu ayah, satu ibu, beberapa anak, atau satu ayah, satu ibu, atau satu anak, ya terserah anaknya mau berapa. Yang penting jangan selingkuh, karena selingkuh itu hal yang paling menjijikan. Bagi saya, maaf kata ya, tai itu tidak menjijikan, tapi bagi saya selingkuh itu adalah hal yang paling menjijikan, ya kan? Karena kalau tai itu kan bisa dicuci, dibuang ke selokan. Tapi kalau ada selingkuh memang bisa dicuci, jejaknya masih ada, bahkan sampai ribuan tahun akan terngiang-ngiang. Kayak ayah saya selingkuh pada saat saya lahir, itu sampai sekarang loh terngiang-ngiang di kepala saya loh. Walaupun saya sudah memaafkan, tapi sampai sekarang masih teringat loh. Saya paling jijik sama selingkuh. Makanya di media sosial yang saya bina itu akun YouTube Hadisyantar, saya bilang jangan selingkuh. Oke? Karena selingkuh itu sangat menjijikkan, dan itu bisa menjadi hal yang bisa menjadi batu sandungan buat Anda. Ketika anak Anda akan menikah, kan ditanya, papa mama Anda masih ada? Ada. Tapi kan ketika ayahnya sudah bercerai atau istrinya mamanya sudah bercerai, tapi papa dan mama sudah bercerai, pasti calon mertua tanya, kok bercerai? Pasti dong pertanyaan selanjutnya. Pasti kan anak-anak kan jawab gitu kan jadi beban. Saya mohon buat seluruh warga Indonesia, tolong jangan selingkuh, karena selingkuh itu sangat menjijikan buat anak Anda, buat masa depan anak Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Horas seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Indonesia tanpa selingkuh hebat.